Ya pagi Bu, saya mau share untuk cara kerjanya. Jadi saya share screen aja. Dari soalnya ini sebenarnya bisa kita geser sedikit, ini agak miring. Nah ini, lebih tepatnya begini ya. Jadi ada tahun, ada pendapatan, biaya. Jadi kita tulis dulu nih Bu, karena kita harus diisi lagi penyusutannya sesuai dengan yang di bawah ya Bu, yang A. Lalu total biaya, laba, pajak, 40% itu artinya 0,4 dikali labanya nanti. Jadi dari keuntungan kita dikenakan pajak. Lalu earning after tax atau EAT. Nah, saya coba bikin fontnya lebih kecil sedikit ya. Bentar. Atau diginiin dulu biar enak lihatnya. Maaf kalau terlalu kecil, nanti saya zoom in. Nanti saya kirim semua filenya juga, Bu. Ini juga saya tambahin karena dalam satuan juta ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tahun 5. Pendapatan saya taruh 400 aja. Ini juga sama. Nanti tinggal ditambahin nolnya 6 gitu biar lebih enak. Karena pusing lihat angkanya terlalu banyak. Tapi kalau ibu mau kasih nolnya 6 terserah sih. Ini biaya kita tinggal copy paste aja. Hati-hati itu 220 beda-beda biayanya. Dah. Lalu sebelumnya kita harus tahu dulu rumus-rumus yang ada. Jadi saya taruh di sini aja untuk rumus penyusutan itu segi begini. Sebentar. Nah, dia kan harga mesin baru dikurangi dengan residunya pembuang yang hilang karena setiap setiap tahun kan dia hilang mesinnya ya. Apa nilai tunainya gitu, umur ekonomisnya. Nah, berarti kan ini kan rumusnya cuma satu, eh, yaitu 600 lalu 600 juta ini ya dikurang 50 bagi umurnya 5 tahun karena kita hitungnya 5 tahun ibu ambilnya di sini gitu. Nah, jadi per 5 ya kalau di kalkulator sih sederhana ya 550 bagi 5 jadinya 110 begitu Bu. Nah tapi kalau Ibu lebih prefer pakai satuan yang lebih jelas kita boleh kasih nol nolnya. Kayaknya sih lebih enak begini ya. Tapi kan karena dia agak ini kasih desimal aja begitu. Segini kasih pemisah gitu. Saya pemisahnya pakai koma kalau Indonesia kan titik. Ini juga sama tambahin aja nolnya 3 ya biar 6 biar enak. Oke, sorry agak lama Bu, saya agak gaptek juga soalnya. Taruh di sini, kita pisahin. Ini juga sama ya. Eh, Sebenarnya di copy paste juga bisa, tapi saya kurang yakin sama copy paste. Udah, kita taruh lagi. Dah, nggak muat. Gedein dikit. Nah, udah. Nah, penyusutan itu kan kita udah hitung 110. Jadi masukin aja di sini. Taruh sama. Karena dia nggak akan ada perubahan untuk data penyusutannya. Udah, karena kan sama ya, harga mesin selalu sama dari awal residunya 50, umur ekonomis 5. Jadi penyusutan sekitar 110 untuk setiap tahunnya. Berarti eh, untuk total biaya itu kan total biaya. Jadi beban kita ya, beban kita adalah biaya plus penyusutan. Jadi sama dengan biaya ditambah penyusutan. Jadi penyusutan itu kita tanggung sebagai perusahaan. Jadi segini jawabannya. Nah, berarti kan pendapatannya segini Bu. Jadi Ibu dapat ini biaya pengeluaran gitu. Saya kasih warna merah biar lebih enak kali ya. Pengeluaran, wait, Eh, kasih warna merah. Pendapatan kita anggap aja warnanya biru deh. Berarti untuk total biaya kan artinya biaya plus penyusutan gitu ya. Jadi kita jadiin merah tua, misalkan gitu. Oh ini sini merah tua. Ini merah muda deh ya, karena kan kita belum di total. Nah, ungu aja.
ya oranye. Nah, sehingga laba yang warnanya hijau, saya kalau ngajar ke murid begini biar enak ada warna supaya menentukan dia punya value gitu. Laba itu artinya apa? Untung, untung itu ketika pengeluaran lebih kecil. Nah, ini kita lihat pendapatan tuh rata-rata lebih besar semuanya ya, lebih besar 400, 450, 460, 480 dengan total biaya yang ada. Jadi ya tinggal pendapatan kita dapat uang berapa dikurang pengeluaran kita dalam eh, biaya mesin gitu, biaya produksi mesin dengan penyusutan mesin yang dihitung terus setiap tahunnya. Segini. Kita turunin aja nih cara Excel powerfulnya di sini dia. Nah, lalu pajak itu pemerintah itu lumayan adil karena apa? Pajak itu diambil dari untung bukan dari biaya pendapatan. Saya nggak tahu real real life-nya bagaimana ya Bu ya, karena saya nggak ada pengalaman pekerjaan. Tapi untuk pajak itu dihitung dari keuntungan yang dilaporkan. Jadi pajaknya itu 0,4 karena 40% dikali untungnya sekian. Ini nolnya kelebihan, saya kurangin aja bisa dimundurin. Ini. Pajaknya sekian. Artinya EAT, earning after tax, pendapatan setelah kita kepotong pajak, ya ini, laba kita, perusahaan dikurang pajak tahunan. Sekian, dikurangin ya Bu ya. Dikurangin, lalu kita turunin ke bawah. Nggak usah tulis satu-satu Bu, karena dia kalau diturunin otomatis Excel-nya dia pinter. Turun 4 F4 dikurang G4 gitu. Kalau ini juga sama. Jadi saya pakai turun drag bawah, tarik drag. Nah, ini yang kita sudah bikin soal A. A selesai. Begitu. Jadi kalau mau dilihat keseluruhannya, wah, nah ini terlihat cukup jelas ya. Jadi rumusnya cuma satu penyusutan. Lalu rumus EAT ada dua, ada tiga rumus untuk mencari EAT. Jadi langkah pertama kita harus cari laba bersih dulu. Jadi laba bersih itu pendapatan dikurang total biaya. Biaya itu apa aja? Biaya produksi yang tadi yang tercatat atau yang tercatat di soal sini biaya. Tapi jangan lupa kita juga mengconsider atau memperhitungkan eh, apa namanya penyusutan. Penyusutan kita dibebankan ke kita. Nah, lalu yang kedua, untuk menghitung pajak, ya berarti rasio pajak, ini di 40% kayaknya, saya nggak tahu di Indonesia 40% atau enggak ya, dikali sama pajak, labanya. Jadi dibebankan ke laba, bukan ke pendapatan kita. Earning after tax, ini teorinya ya Bu. Earning after tax adalah labanya dikurang pajak. Jadi atau dua dikurang, satu kurang dua, gitu. Oke, itu teorinya. Oke, jadi ini rumusnya nanti dikasih tenang aja Bu. Udah, untuk soal A udah beres ya. Nah, payback period itu sebenarnya kita bicara tentang eh kalau istilahnya sih break even point begitu. Kapan sih nggak rugi gitu? Kapan sih ketika ketika pengeluaran sama dengan total pendapatan atau total keuntungan begitu ya? Jadi kita bikin ulang tahun 1 sampai 5, 4 5. Lalu setelah tahun kita bikin EAT-nya, earning after tax, karena kita kan mau menghitung cuannya mulai kapan begitu di sini. Terus penyusutannya tetap harus diperhitungkan, penyusutan. Terus profit value, jadi yang di profit nanti per tahunnya bagaimana. Lalu kita hitung dulu EAT, kita tinggal copy ya, taruh sini. Paste-nya harus value, karena kalau copy gini, copy rumus jadi bingung dia. Jangan control V langsung, tapi paste values aja. Nah, otomatis dia sudah berubah, komanya dikeluarin, titiknya ya. Lalu penyusutan kan tadi udah ada ya, kita ambil di sini aja data mentahnya. Berarti profit value-nya eh kita tambahin. Nah, udah selesai profit value-nya. Tapi kapan balik modalnya? Nah, kita kan punya yang pertama eh, harga mesin yang harus kita balikin dulu gitu loh. Kita kan keluarin ini ya, pengeluaran pertama. Harga mesin itu tadi ditulis di soal 600 soal ya. Tadi kalau kita lihat soalnya bukunya cukup jelas. Jadi harga mesinnya sekian, berarti tinggal dibuat ini ya.
600. Jadi dengan modal 600 kita baliknya kapan kembalinya? Jadi kan penyusutan dihitung, tetap terhitung, dihitung sebagai bebannya. Dan ini kita tambahin profit value penjumlahan antara EAT dengan penyusutan. Jadi kapan nih baliknya? 600-nya di mana nih? Oh, tahun pertama kita dapat 164. Tahun kedua kita dapat 182. Berarti di tahun kedua totalnya kita berapa dapatnya? Nah, gitu. Jadi kita pakai kumulatif keuntungan atau uh, keuntungan kumulatif yang kita dapat. Keuntungan kumulatif tahun pertama ya cuman ini. Betul ya, Bu? Logis ya. Kalau nggak logis, gue coba perhatikan ulang dari awal. Di pause aja videonya karena kan ini YouTube. Jadi bisa dimundurin lagi. Itu strategi saya belajar juga sih. Terus tahun kedua, berarti profit ini kita nggak usah mikirin pengeluaran yang lain gitu. Karena pengeluaran yang lain udah ditaruh di biaya, udah diperhitungkan di sini nantinya, begitu. Jadi tahun kedua adalah tahun pertama ditambah tahun kedua, begitu. Jadi di tahun kedua kita dapat sudah segini. Oh, masih belum balik ya, karena kita ngincarnya di 600. Tahun ketiga, berarti tahun pertama dan kedua dan ketiga kita tambahin. Ini, tambah ini. Ya, rumus bisa macam-macam ya. Tapi angka selalu satu. Tambahin lagi. Wah, belum ya, belum lewat ini. Ini pasti lewat lah, Bu. Pasti. Tuh, 728. Ini juga ditambahin. Artinya selama 5 tahun, kita dapat 910 untuk kumulatifnya. Ya, ini saya tebelin. Nah, berarti yang dia tanya apa sih sebentar saya lupa. Yang ditanya adalah payback period. Artinya ngomongin waktunya, kapan periode waktunya kapan. Jadi di antara tahun ke berapa. Ini kan nggak ada yang pas fix 600 ya. Tapi intinya cari yang cari nominal ketika dia ada di nilai modal, modal atau nilai beban mesin 600. Saya tulis kata-kata aja begitu. Nah, kita bisa lihat dia ada di antara tahun ketiga dan keempat. Saya nggak tahu dosennya ibu minta jawaban begitu aja. Jadi jawabannya gini, di tahun antara tahun ketiga dan keempat. Atau jawaban lebih spesifik, ini kan jawaban general ya. Jawaban general. Nah, tapi jawaban spesifik kita bisa cari dengan perhitungan matematika. Nah, kita lihat Bu, begini. Jadi untuk jawaban spesifik, kita bisa pakai angka di sini ya kan tahun ketiga dan keempat saya copy dulu di sini. Bentar ya, saya buka aplikasi coret-coretnya. Oke, sebentar. Udah nongol. Nah, mulai. Serunya di sini nih, Bu. Kalau kita lihat secara logika, 600 ada di antara sini ya. Kan naik terus ya setiap tahun kan berproses. Continue dia. Jadi 600 ada di mana gitu. Nah, langkah pertama, kalau kita mengikuti teori, kita pertama harus hitung rasionya dulu. Rasio 600 terhadap dia. Nah, kan ini selisihnya 194 ya ditambahnya ya. Berarti kita dari 534 ke 600 itu selisihnya berapa? Kita hitung dulu. Jadi yang perlu dikejar dari tahun ketiga ke tahun ke 600. Jadi tahun ketiga 534 menuju 600 harus berapa lagi gitu. Nah, harus berapa lagi? Kita tinggal kurangin aja. Simple ya. Ini kurang ini. 600 kurang 534. Kita coba lihat di kalkulator. Mau pakai Excel boleh, kalkulator seperti ini juga oke, scientific. Mana tadi ini? 600 dikurang 534 ya, sekitar 66 lagi ya. 66 lagi. 66. Jadi 66 itu dikejar dalam waktu berapa lama? Kan satu tahun itu 194. Lihat ya, kan ke sini tambah 194. Berarti 66 itu terhadap 194 berapa lama? Tinggal hitung rasio tadi.
Rasio rumusnya adalah selisihnya yang perlu kita kejar per 194. Lalu kita coret aja jawabannya 0,34 tahun. Jadi payback period adalah 3 tambah 0,34. 3,34 tahun. Begitu. Oke, sorry agak kepotong tadi. Oke, jadi ini 3,34 tahun ya. Itu jawaban yang B. Kita copy, taruh di sini aja ya. Jawaban spesifiknya kita gunakan rumus payback period. Hah, nggak ada. Sebentar. Kok hilang? Sebentar ya, saya pastikan ini nongol dulu. Mestinya keluar dia. Ya, tidak berhasil. Saya taruh di sini aja. Mestinya keluar, please. Yes, keluar. Oke, jadi ini untuk yang soal B ya. Sorry, agak berantakan, Bu, posisinya. Kita ini untuk yang soal A, ini soal B. Lanjutannya ya, begitu. Lalu kita lihat yang soal C. Semoga mudah dikerjakan. Soal yang C, yang ditanya dia hitunglah NPV. Nah, NPV ini agak ribet rumusnya. Rumus aja sih yang ribet. Jadi untuk mencari NPV, kita tulis ulang, Bu. Ini selalu tahun EAT, tahun dan proceed. Karena NPV itu lebih ke arah net profit value. Jadi proceedingnya berapa gitu. Sorry, ini juga paste-nya harus values. Angkanya kita bagusin sedikit. Udah. Terus kan dia kasih tahu di soal nih, Bu. Discount rate, diskontonya ya, atau discount rate kan 15%. Jadi kita harus tandain dulu discount rate 15% atau 0,15. Itu udah rumus. Atau persen ke desimal begitu. Kalau bahasa anak SMP SMA-nya ya, persen ke desimal 15% ya 0,15. Nah, setiap tahun dia kena diskon ya. Jadi ditambahin satu plus discount rate-nya. Jadi kalau tahun ini kalau kenaikannya 0,15 berarti kita dapatnya jadi bukan 15% kan. Ketika kita dapat kena misalnya gini, eh, ada kita beli makanan kena diskon 15% atau kena pajak deh, pajak. Kan kita ngomongin pajak ya. Kena pajak 15%. Berarti kita nggak bayar 15%, kita bayar 115%. Begitu. Jadi 1,15. Setiap tahun kena. Jadi kita harus hitung 1 per R-nya setiap tahun. Tahun pertama ya 1,15. Tahun kedua, 1 per, sorry. Maaf, maaf. Ini rumusnya agak-agak membingungkan. Rumusnya begini, saya tuliskan di coret-coret aja ya. Eh, untuk menghitung PV, profit value, itu rumusnya proceed dikali sama 1 per 1 plus R pangkat N. N itu adalah tahun. R itu pajaknya. Berarti tahun pertama, PV-nya adalah prosit tahun pertama. Ya, jadi PV sama dengan prosit tahun pertama plus 1 per 1,15. Itu kan udah ya tadi ya. Pangkat 1. PV tahun kedua, berarti P2 ditambah, kok tambah lagi, kali, sorry. 1 per 1,15 pangkat 2
PV3 tahun ketiga, hitung lagi P3 kali 1/1,15 pangkat 3. Nah kan capek kalau bikin satu-satu begini ya, kan sangat melelahkan. Maka semua ini kita pakai Excel. Ini dan ke bawah. Ini saya copy juga, Bu, tenang. Saya taruh di sini. Soal C, rumus-rumusnya ada di sini nanti. Ini penjelasan ya, Bu Ella. Oke, berarti yang ini nilai pengali ya, pengali. Tadi kan rumusnya 1/1,15 dipangkatin. Pangkat itu simbolnya itu satu. Nanti akan turun ke bawah dua. Otomatis lihat Ibu ya. Oh, mantap ini. Pangkat dua, apa, 29, pangkat tiga, dan seterusnya. Jadi, untuk mencari PV-nya, yang tadi, profit value tahun pertama dikali sama pengalinya yang tadi. Kita hitung lagi, wah angkanya jelek nih, udah koma-komaan, karena ya pengalinya gede banget ini. Pengali aneh, bukan gede ya. Pengalinya bilangannya bilangan rasional, tapi saya kurangin aja, jadi dalam 1 rupiah terdekat. Gitu. Nah, berarti in total, jadi total PV atau NPV ya, TPV, sigma, pakai istilah sigma, simbolnya bisa pakai sigma, TPV saya pakainya. Penjumlahan antara keseluruhan ini. Wah, selama 5 tahun, total profit value-nya cuma 5-an juta kayak gitu. Berarti NPV, rumusnya ya netnya kan, net bersih-bersihnya deh gitu. Net profit value itu sesimpel begini. Net profit value adalah total profit value, ini sigma, profit value atau TPV tadi yang saya tulis, sama aja. Dikurangin dengan modal awalnya, mesinnya. Jadi kita bisa nentuin apakah perusahaan ini atau bisnis ini layak atau enggak. Itu bisa kita prediksi dulu dari awal. Jadi kita penyusutan itu kan dikasih sama soalnya ya. Kita bisa nentuin sendiri sebetulnya, Bu. Kira-kira aja. Jadi jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Kalau terlalu besar itu pesimis amat. Kalau terlalu kecil optimis amat kayak gitu ya. Jadi perusahaan sehat atau enggak ketika kita bisa hitung dalam 5 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun NPV-nya berapa. Ini pun biayanya dianggap stabil, Bu. Ini dikurang 600 juta. Kelebihan. Nah, 5 juta ya. Jadi kan tadi modalnya adalah 600 ya. Ya berarti tinggal dikurangi saja gitu. Pengurang ya, TPV kurang modal mesin. Selama 5 tahun net profit value-nya segini. Jadi pertanyaannya apa sih dia mintanya? Dan berikan penjabaran. Oke, kita jabarkan, kita jelaskan ya. Masih layak kalau ditanya, karena masih profit. Jadi perusahaan masih layak berjalan selama 5 tahun. Karena ada, karena apa penjelasannya? NPV masih bernilai positif. Udah, jadi ABC selesai. Ini nanti saya kirimkan, Bu. Saya save dulu. Excel Bu Ella. Taruh di desktop aja. Lalu ini juga sama. Saya tadi save di mana? Nanti saya kirimkan semua. Tenang, Bu. Pasti. Oke, di desktop. Oh, udah ada. Di desktop ini jelas. Penjelasan Bu Ella. Ya, saya harap Ibu ngerti ya. Jadi, ini logikanya adalah dalam perusahaan ketika kita mau mulai bisnis, kita bisa proyeksikan dulu 1 tahun itu berapa, 2 tahun berapa, 5 tahun berapa, dan seterusnya. Ya, jadi ini kalau ini kan udah established ya, ceritanya dia sudah established, tapi rencana nambah 600 satu mesin gitu untuk meningkatin kapasitas. Tapi apakah enak atau apakah profitable atau enggak begitu. Jadi biaya ini seiring tahun bisa berubah. Ya bisa naik bisa turun, tapi rata-rata karena kena inflasi dia mungkin naik. Ya, jadi kelihatan ya mulai naik gitu, tapi dalam 5 tahun nggak mungkin naik ekstrim. Inflasi juga nggak memperparah biaya terlalu tinggi kan ya, gitu. Jadi misalnya inflasinya 7%, loh kok nggak naik 7%? Karena namanya perusahaan kan pasti punya strategi, strategi menekan biaya.
Meskipun ada yang naik, ada yang bisa kita tekan gitu. Ya, semoga membantu Ibu. Saya stop share ya.